Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sejenak pagi dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, ada iman, ada Islam, tetap semangat bahwa kita bisa asal kita berprosesnya dengan cara-cara yang benar. Loh, apakah ada cara yang nggak benar tapi bisa? Ada. Kenapa saya kasih ayat lain? Cara-cara yang benar. Tema kita kali ini adalah bicara tentang capek hidup. Kenapa ini tema saya angkat? Karena begitu banyak saya lihat mahasiswa, orang tua yang punya anak, ada yang tidak punya anak atau belum punya anak, tetangga atau siapapun, selalu ada kata-kata capek Pak Jupri. Bukan hanya capek fisik saya lihat, tapi capek hati, capek pikiran, bahkan capek menghadapi diri sendiri. Masalah datang silih berganti, harapan tidak sesuai kenyataan, dan hidup terasa berat dijalani. Namun pernahkah kita bertanya, kenapa hati ini terasa lelah? Kenapa pikiran kok capek? Rasanya berat mau melangkah. Bisa jadi bukan karena hidup terlalu berat, saudaraku, tapi karena kita menjalaninya tanpa cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Pertanyaannya, sudahkah kita mengingat Allah sebagaimana Allah telah memberikan semua kebutuhan kita detik per detiknya? Mulai dari oksigen, mata bisa berkedip, tangan bisa bergerak, otak bisa berjalan berfungsi, ini jantung 24 jam tidak pernah berhenti. Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ada nikmat mana lagi yang kita pungkiri. Ayat tadi Ar-Ra'd 28 cukup jelas, saudaraku. Ketika hati jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajar jika kita merasa gelisah, kosong, lelah, capek deh. Kita sering nggak mencari ketenangan di luar itu? Hiburan, kafe, warung kopi, atau scroll media sosial, jalan-jalan healing sana healing sini. Pelarian bisa saat. Namun seringkali setelah itu semua selesai, hati tetap kosong, gak ngefek. Kenapa demikian? Karena yang kita butuhkan bukan sekedar istirahat, tapi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Toha ayat 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kalau pakai bahasa saya, percaya sama saya. Ayatnya cukup jelas. Jadi siapa yang mengingkari perintah Allah, siapa yang tidak ingat ayat ini, tidak aku ciptakan jin dan kecuali beribadah, ingatlah aku dikala duduk berdiri berbaring, tak jamin, saya jamin orang ini akan capek fisik, capek pikiran, capek semuanya. Makanya surat Toha 124 cukup jelas ini. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Hidup terasa sempit bukan karena kurang harta, tapi karena kurang iman, karena kurang yakin, terlalu khawatir, overthinkingnya luar biasa. Semua takut ini, takut ini, takut. Coba kita evaluasi sekarang. Bagaimana sholat kita? Sudah semakin khusyuk dan tumak ninah? Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Apakah kita juga masih ingat Allah di tengah-tengah kesibukan? Detik per detiknya? Jangan-jangan kita terlalu sibuk nih, dunia ubud dunia.
sampai lupa mengisi hati dengan akhirat. Padahal semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hati semakin tenang, pikiran semakin jernih, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita. Jika hari ini kita merasa lelah, jangan hanya istirahat tubuh, istirahatkan juga hati dengan mendekat kepada Allah. Ambil wudhu, ambil Al-Quran, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sholat mutlak kalau tidak ada waktu tertentu. Perbanyak zikir, minimal zikir, istighfar dan sholawat, dan seterusnya. Dan luangkan waktu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujud terakhir, seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bicara dong di situ, ngomong dong di situ. Kalau pakai ayat, silakan agak sir, tapi kalau pakai bahasa di luar Al-Quran, ya cukup dalam hati, bicara kepada Allah, bicara dengan Allah. Karena sejatinya hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah benar-benar lelah. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, insya Allah kita akan menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dicoba? Perbaiki ibadahnya, wabil khusus sholatnya. Begitu sholat sudah dibenahi menjadi lebih baik, semakin dekat, semakin khusyuk dan tumanina. Allah yang akan mengatur semuanya. Nggak percaya? Coba. Di sini dulu. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.